Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai pakaian orang Padang. Di sini saya merasakan cerita Malin Kondang itu menjadi menusuk di hati. Karena saya pernah sekali mengunjungi bekas peninggalan Malin Kondang. Bagaimana ada seorang tubuh anak muda yang menjadi batu. Ada kapal yang pecah dan menjadi batu. Ada talinya, ada tempat-tempat untuk membawa perkakas-perkakas. Dan juga ada buritan, ada layar, semuanya sudah menjadi batu. Ceritanya adalah Malin Kondang si penuntut. Ketika Malin Kondang masih miskin, dia hidup bersama ibunya yang miskin. Lalu dia merantau keluar kota, dan ketika sudah sukses dengan kapal yang besar, dengan anak buah yang banyak, dia pulang. Di situ dia disambut oleh ibunya yang membesarkan dia, yang kemudian setia menantinya untuk pulang ketika sudah sukses. Tetapi di luar dugaan, Malin Kondang menuntut. Dia minta bahwa ibunya harus begini, begitu. Tidak mau mengakui ibunya yang bersahaja, yang miskin, yang apa adanya. Dia maunya bundanya itu adalah bunda yang kaya, yang bisa bersolek, yang bisa menari, yang bisa menunjukkan kebanggaan duniawi. Dan itu yang membuat dia marah dan tidak mau mengakui ibunya lagi. Maka kemudian ibunya sakit hati. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu, sementara Malin Kondang masih juga semakin jumawa dan sombong, maka kemudian ibunya mengutuk Malin Kondang, mengutuk kapalnya menjadi batu. Dan terjadilah sampai sekarang di Padang, Padang, saya pernah mengunjungi di sana. Itu ada Malin Kondang, patungnya sudah menjadi batu, dan juga kapalnya. Saudara-saudari yang terkasih, menuntut, tidak bersyukur, tidak melihat bahwa kenyataan Tuhan yang hadir lewat ibunya, itu membuat dia dikutuk. Cerita itu turun-temurun dan sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan menjadi mata pelajaran untuk anak-anak SD. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini juga kita jumpai orang-orang seperti Malin Kondang. Orang-orang yang hanya menuntut. Yesus kemudian berkomentar terhadap orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi angkatan dia yang menolak dia. Angkatan ini minta tanda. Tidak mungkin tanda diberikan pada mereka karena mereka tegar tengkuk, penuntut. Mereka tidak mau melihat, mensyukuri. Mereka mau menilai Tuhan sebagaimana dalam pikiran sendiri, seperti Malin Kondang menilai seorang ibu dengan kehebatannya dalam pikirannya sendiri. Maka karena menuntut itu, Yesus mengutuk mereka. Mereka meminta tanda, tidak akan diberikan tanda bagi mereka selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Nabi Yunus diutus untuk orang-orang Niniwe, dan orang Niniwe pun akhirnya bertobat. Maka nanti Nabi Yunus akan bangkit bersama orang-orang Niniwe. Dan kemudian mereka bangkit bersama angkatan ini. Lalu mereka menghakimi angkatan ini. Karena mereka percaya ketika Nabi Yunus memberikan pesan dan kabar, warning, nubuat bagi mereka. Dan mereka percaya. Padahal yang ada di sini sekarang ini, angkatan ini, yaitu Mesias sendiri, lebih besar dari Nabi Yunus. Juga akan datang bangkit bersama angkatan ini, putri dari selatan.
Putri dari selatan itu datang jauh-jauh untuk mendengarkan dan percaya pada hikmat Salomo. Mereka tidak percaya pada Mesias. Maka yang ada di sini saat ini padahal lebih besar, jauh lebih besar daripada Salomo, yaitu Mesias sendiri. Maka angkatan dari orang-orang Niniwe maupun putri dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan putri dari selatan serta orang-orang Niniwe akan menghakimi orang dari angkatan ini. Karena angkatan ini tegar tengkuk, tidak percaya, dan semua hanya menunjukkan mau menangnya sendiri. Semua dinilai dari pikiran mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita ini menuntut. Ada orang yang saya kenal, orang ini selalu meminta dalam doa-doanya dan selalu menuntut Tuhan untuk mengabulkan. Maka ketika dikabulkan, dia masih minta lagi, belum sempat bersyukur, sudah minta ini, minta itu, dan tidak pernah bersyukur. Maka suatu saat ketika permohonannya sudah lama, bahkan dengan doa novena, dan juga bahkan dengan segala doa-doa, ziarah dan seterusnya, ternyata doanya tidak dikabulkan. Bahkan dia mendapat pengalaman yang mengecewakan. Maka dia kemudian absen dulu untuk bersyukur pada Tuhan, ke gereja tiap minggu, absen dulu untuk aktif di lingkungan, di tempat di mana dia sering pendalaman iman dulu. Dan ini yang kemudian menjadi bukti bahwa orang itu masih menjadi orang yang menuntut, tidak melihat rahmat Tuhan seperti orang Niniwe, seperti putri dari selatan, tetapi seperti angkatan ini yang selalu menuntut tanda, menuntut dikabulkan doa-doanya, menuntut hidupnya selalu lancar, tidak ada kegagalan, tidak ada perjuangan keras, dan harus selalu berhasil. Disitulah tidak mungkin terjadi. Dan Yesus akan mengatakan, orang ini menuntut tanda, angkatan ini menuntut tanda, tetapi tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita pupuk semangat bersyukur. Mari kita coba gali sejauh mana permohonan-permohonan kita ini juga menjadi dasar bagi kita untuk beriman, menyerahkan diri pada Tuhan apa adanya, untuk selalu juga menjadi pemicu di dalam syukur-syukur kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita hidup ikhlas. Tuhan yang akan mengabulkannya, Tuhan yang akan memberikannya. Kalaupun belum, pada waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik, dan di situ pun belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.